Saudara-saudari terkasih, tema renungan kita pada pertemuan ini adalah beriman yang benar secara Katolik di masa pandemi COVID-19. Tema ini menarik tetapi sungguh menantang karena kita diajak untuk tetap menunjukkan kualitas iman kita sebagai Katolik. Kita harus diminta untuk menampilkan eksistensi sejatinya kekatolikan pada masa situasi sulit sekalipun. Tetapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan, saudara-saudari, bila tangan tak sempat berjabat dan kaki tidak mungkin melangkah karena kita berjarak dan situasi COVID-19 ini. Kita tidak sempat bersua karena kesibukan, namun kita tetap punya momen indah untuk melambungkan satu sama lain Merry Christmas, Selamat Natal. Ketika kita melambungkan damai Natal, gema itu telah memenuhi bumi dan menyemarakkan hati kita. Setiap orang dari kita, keluarga kita, anak-anak kita, suami dan istri kita mampu merasakan sukacita Natal. Itulah keajaiban Natal. Natal mempersatukan hati dan mempertautkan perasaan dan jiwa kita. Kristus lahir bagi kita. Dia datang untuk kita dan Dia hadir di tengah-tengah kita. Dialah yang mempersatukan kita dalam iman, harap, dan kasih. Bersukacitalah dan bersyukurlah karena penyelamat kita sudah datang. Sambutlah Dia dengan pekikan sorak-sorai, damai di bumi dan di surga. Saudara-saudari yang terkasih, virus corona memaksa kita, umat Kristiani, untuk kembali ke spirit asli Natal, yakni sunyi dan sederhana. Yesus yang lahir di Bethlehem di Judea penuh dengan kesederhanaan dan jauh dari suasana hiruk-pikuk dan hingar-bingar. Pembatasan dan kebijakan mengikuti protokol kesehatan yang tegas membatasi kerumunan termasuk kuota kehadiran mengikuti ibadah Ekaristi di gereja untuk menikmati kesunyian itu daripada keramaian, perayaan hati daripada pesta semata. Juga perayaan Natal tahun ini sungguh berkesan karena umumnya keluarga berkumpul di rumah dan menikmati kebersamaan. Natal telah mempersatukan kita semua. Kendati pun saudara-saudari terkasih, kita hanya meringkuk di rumah, tetapi Natal itu mempersatukan kita semua dimanapun kita berada. Kelahiran Yesus membawa damai. Natal pada masa pandemi ini akan semakin bermakna ketika kita menggelorakan semangat solidaritas terhadap mereka yang mengalami dampak langsung dan tidak langsung COVID-19 ini. Allah sendiri solider dengan kita. Ia mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Dengan gerakan solidaritas ini, dan khususnya terhadap sesama yang membutuhkan, maka mereka yang menderita, yang tertekan, yang sakit, khususnya karena COVID ini, merasakan Immanuel, Allah beserta kita. Saudara-saudari terkasih, beriman nyata maksudnya ialah bijak dan berpikir realistis. Iman itu akan nyata kelihatan dalam hidup keseharian kita. Beriman nyata juga berarti percaya Tuhan tidak pernah berhenti berkarya dan bekerja, tetapi Ia bekerja dan berkarya melalui orang lain. Terbuka kepada Tuhan berarti terbuka kepada siapapun yang Dia utus untuk membawa kita kepada sukacita. Tuhan tidak akan datang langsung menolong kita,
tetapi ia mengutus orang lain untuk membantu kita. Pada masa pandemi COVID-19 ini, jelas para dokter diutus oleh Tuhan untuk menghadirkan sukacita bagi para pasien. Dan sukacita itu tentu dengan pelayanan konkret, merawat, menghibur mereka yang menderita karena wabah COVID-19 ini. Maka orang lain, bisa keluarga, tetangga, sahabat, dokter, pemerintah, dan pimpinan agama, dan bahkan mereka yang tidak kita kenal, bisa menjadi saudara yang menghadirkan belas kasih Tuhan kepada kita. Wabah COVID-19 merebak dalam dunia dan kehidupan kita. Tuhan mengutus banyak orang untuk memberikan pencerahan, edukasi, peneguhan, ajakan, dan kebijakan. Mereka ini hadir untuk menguatkan kita dari kecemasan dan ketakutan. Mereka juga melepaskan kita dari wabah coronavirus. Mereka menjadi utusan Tuhan untuk membebaskan kita dari wabah virus corona ini. Saudara-saudari terkasih, ketika kita mengalami beratnya kehidupan, apakah yang harus kita lakukan? Apakah iman kita harus padam? Apakah kita harus mengeluh sampai kepada putus asa? Justru tidak. Pada saat badai melanda, di situ kita harus menunjukkan kualitas iman kita. Bagaimana, saudara-saudari? Yang pertama adalah berseru dalam doa. Dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada kisah menarik, saudara-saudari terkasih. Pada suatu hari seorang ibu menerima telepon dari mertuanya yang sedang berada di rumah, yang mengatakan bahwa anaknya tiba-tiba sakit, kaku, dan tidak bisa berbicara. Mertuanya lewat telepon mengatakan, kamu harus cepat kembali ke rumah. Tolong anakmu. Mungkin ibu ini adalah seorang dokter. Dia bergegas ke rumah. Dia tutup kliniknya. Tetapi ketika dia mau kembali ke mobil, ternyata mobilnya terkunci dan kunci di dalam. Dia menangis. Dia stres. Dia cemas, tak bisa secepatnya kembali ke rumah. Dia telepon mertuanya. Mertuanya mengatakan, minta tolonglah kepada siapapun yang ada di situ. Tidak ada. Mertuanya mengatakan dalam suasana panik, cari sesuatu. Tidak ada. Dan mertuanya berkata, berserulah kepada Tuhan dalam doa. Tuhan akan memberikan solusi kepada kita. Dan ibu ini dengan berurai air mata berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Tak lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat seram, mengerikan, wajahnya menakutkan datang. Dan ibu ini dalam situasi normal sebenarnya akan lari, ketakutan. Tapi karena dia sangat membutuhkan, dia berkata, tolonglah siapapun Anda, anakku sakit, mobilku terkunci, kunci di dalam. Apa kata laki-laki yang seram itu? Ibu, jangan takut, hadapi dengan senyum. Saya datang untuk menolongmu. Dalam tempo sekian menit, mobil terbuka. Ibu ini senang sekali. Dia ambil 100.000 dari dompetnya dan dia kasih kepada bapak yang sangat seram yang baru saja menolongnya. Apa kata bapak itu? Ibu, tak usah. Pergilah, anakmu membutuhkan engkau. Ibu ini peluk laki-laki itu kendati pun dia bau. Dan dia berkata, terima kasih banyak, engkau pasti orang baik. Engkau pasti orang baik. Apa kata bapak itu? Ibu, jangan katakan saya orang baik. Saya orang jahat, baru saja keluar dari penjara karena kasus pencurian mobil. Dan ibu itu bersujud dan berdoa, Tuhan terima kasih karena engkau mengutus orang yang profesional untuk menolong saya. Itulah salah satu, saudara-saudari, beriman nyata artinya berseru dalam Tuhan, berseru dalam doa kepada Tuhan, kendati pun situasi menghimpit kita. Yang kedua adalah
tidak pernah putus asa, teguh dalam iman. Dalam 1 Korintus bab 15 ayat 58 dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Itulah yang kedua, beriman nyata, tidak pernah putus asa. Yang ketiga, saudara-saudari, yakni berbuat kasih. Kualitas kasih pada masa pandemi ini sangat sejatinya kalau kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Karena dalam situasi ini, kalau kita masih mau berbagi, disitulah kita disebut Katolik yang jempolan. Dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, sebab demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Dan yang keempat, saudara-saudari, yang terakhir, bagaimana kita menunjukkan iman yang benar dalam situasi COVID, yakni bekerja sama. COVID adalah beban kita, maka kita tanggung bersama, kita keluar bersama-sama dari situasi COVID ini. Ada 5 orang dokter pergi ke Bali dalam rangka liburan. Mereka menyewa hotel lantai 9. Dan mereka hanya menyewa 1 kamar besar. Suatu kali mereka jalan, shopping, makan, berenang sekitar Bali. Mereka capek dan keletihan. Ketika mereka mau kembali ke lantai 9 hotel, ketika mereka kembali ke lantai 9, elevator dan lift rusak. Mereka harus jalan kaki ke lantai 9 dalam kondisi capek. Tapi mereka pintar, mereka bekerja sama. Mereka bagi tugas. Dokter pertama bernyanyi dari lantai 1 sampai 2. Dokter ketiga menceritakan humor lantai 3 sampai 4. Dokter ketiga menceritakan tentang Natal yang baru saja berlalu. Yang keempat, dokter menceritakan tentang keluarga. Yang kelima, dipercayakan menceritakan yang sedih-sedih. Tidak masalah kok, itu sudah sampai di lantai 9. Begitulah mereka berjalan. Dokter pertama nyanyi dari lantai 1 sampai lantai 2. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Sampai di lantai 2. Dokter ketiga menceritakan tentang humor-humor. Sampai di lantai 4 tidak terasa. Dokter ketiga tentang Natal yang begitu semarak. Sampai di lantai 6 tidak terasa. Dokter keempat tentang keluarganya, anaknya, profesinya. Sampai di lantai 8 tidak terasa. Kemudian mereka berkata kepada yang terakhir, "Sekarang tugasmu. Sesedih apapun ceritamu tidak masalah." Dan dia berkata, "Saudara-saudari, maaf, kunci hotel kita ketinggalan di mobil." Mereka turun kembali mengambil kunci itu dan kembali naik dengan berbagi tugas. Itulah saudara-saudari beriman yang benar, yakni berseru dalam doa, tidak putus asa, berbuat kasih, dan bekerja sama. Selamat Natal untuk para dokter. Tunjukkan kualitas iman kita dengan yang saya katakan tadi. Tuhan memberkati. Amin.